Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh wa nusalli wa nusallimu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi, amma ba'd. Kita melanjutkan bahasan kita pada bab tentang menjenguk orang sakit serta bab tentang salat jenazah dan bacaannya. Di hadis Abdullah ibnu Abi Aufa, silakan. Semuanya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف هذا الكتاب الشيخ الإمام النووي رحمه الله تعالى الله يرحم غفر الله له ذنوبه اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang doa salat jenazah. Allahumma anta rabbuha wa anta khalaqtaha. Bukan yang itu. Di hadis Abdullah bin Abi Aufa, hadis yang terakhir di bab yang 944 berarti. Bab yang 157, bab 157 di hadis yang terakhir. Kalau saya nomornya 940, enggak tahu nomornya. Ya. Hadis Abdullah ibnu Abi Aufa, dari Abdullah bin Abi Aufa. Ya. Udah kan ya? 9 hadis Wasilah bin Asqa ya, ini. Sekarang 944 ya? 44 ya? Terakhir. Iya, sekarang 45 kan? 945 kan? Yang tadi. Sekarang hadis ya, 9. silakan dibaca. Iya, soalnya tandanya di sini. Ya. Mas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang doa salat jenazah. Allahumma anta rabbuha wa anta khalaqtaha wa anta hadaitaha lil islami wa anta qabadta ruhaha wa anta a'lamu bisirriha wa alaniyatiha wa qad ji'naka syufa'a lahu faghfir lahu, yang artinya, ya Allah, Engkau adalah Tuhan mayit ini, Engkau telah menciptakannya, Engkau menunjukkannya ke jalan Islam, Engkau yang mengambil nyawanya, dan Engkau maha mengetahui rahasianya dan apa dilakukannya secara terang-terangan. Dan sungguh kami datang kepadamu sebagai pemohon syafaat untuknya, maka ampunilah dia. Ya, ini salah satu doa yang dibaca pada waktu sholat jenazah. Kalimat di sini ada doa, ji'naka syufa'a lahu. Kami datang kepadamu memohon syafaat untuknya. Kami datang kepadamu, maksudnya mu di sini siapa? Ya, kami datang kepadamu ya Allah, yaitu maksudnya kami melakukan salat jenazah dan berdoa kepadamu, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti di sini doanya dipanjatkan kepada siapa? Kepada Allah. Kemudian syufa'a, kami yang sholat jenazah di sini ingin meminta pertolongan kepadamu.
Berarti syafaat itu diminta kepada siapa? Kepada Allah. Ya kan? Nah, di sini sebagai bantahan kepada mereka-mereka yang suka berbuat syirik kepada Allah dengan cara meminta syafaat kepada selain Allah. Minta kepada selain Allah dengan dalil minta syafaat. Kuburannya wali yang dianggap wali, kuburan fulan dan fulan dan fulan, minta syafaat kepada dia. Tentu ini perbuatan syirik kepada Allah yang sangat jelas sekali. Nah, di sini dalil kuat bahwa syafaat itu hanya diminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ji'naka syufa'a, kami datang kepadamu, yaitu berdoa kepadamu, meminta kepadamu apa? Agar engkau menjadikan kami ini sebagai penolong-penolongnya. Dengan bahasa lain, izinkan kami ya Allah menolong dia. Dengan cara apa? Melalui doa kami. Engkau mengabulkan doa kami, berarti kami menolong dia, si mayit. Faham enggak? Faham belum? Jadi seseorang sholat jenazah, berarti orang-orang yang sholat jenazah ini ingin menolong si mayit agar dia terbebas dari adab. Caranya gimana? Berdoa. Nah, itu yang dimaksud dengan kami datang kepadamu ya Allah, memohon kepadamu agar kami diizinkan menolong si mayit. Caranya gimana kita nolong si mayit? Yaitu sholat ini, doa sama engkau, lalu doa kami engkau kabulkan, sehingga si mayit engkau tolong. Nah, itu maksudnya. Berarti syafaat itu diminta dan dimohon hanya kepada Allah, bukan kepada kuburan. Ya, seperti ungkapan orang-orang musyrik saat itu. Mereka mengatakan kami menyembah berhala-berhala ini tujuannya adalah meminta syafaat. Ya, sama dengan orang-orang sekarang, kami datang ke kuburan ngalap berkah, istilah mereka, nyari berkah ke kuburan, bukan kami mau ibadah sama kuburan. Kita tidak mau ibadah sama kuburan, tapi ibadah sama kuburan itu syirik, kami tahu. Cuman kami datang ke kuburan untuk minta syafaat kepada dia. Loh, ini kan muter telingaku mana telingaku sini gitu loh, Pak. Nggak mau syirik, tapi yang dia lakukan itu syirik. Anda minta syafaat ke kuburan itu syirik. Harusnya syafaat itu diminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya apa lagi? Kemudian lanjutnya, faghfir lahu, ya Allah ampuni dia. Nah, inilah. Jadi jamaah yang sholat itu ingin menolong si mayit, tapi caranya mintanya sama Allah, ya Allah ampuni dia. Gitu. Ini satu bahasan yang luar biasa berkaitan dengan masalah apa? Tauhid. Ya, terus lanjutkan. Selanjutnya dari Wasilah bin Al-Aqsa radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala rajulin minal muslimina fasami'tuhu yaqulu Allahumma inna fulana bna fulanin fi zimmatika wa habli jiwarika fakihi fisnatal qabri wa azaban nari wa anta ahlul wafai wal hamdi Allahumma faghfir lahu warhamhu innaka antal ghafurur rahim." Yang artinya, Rasulullah SAW pernah mengimami kami mensalati jenazah seorang laki-laki dari kaum muslimin, maka aku mendengar beliau membaca, "Ya Allah, sesungguhnya fulan bin fulan berada dalam tanggunganmu dan ikatan perlindunganmu, maka jagalah dia dari fitnah kubur dan siksa neraka,
Engkau adalah yang menepati janji dan yang berhak dipuji. Ya Allah, ampunilah dan rahmatilah dia. Sesungguhnya Engkau adalah zat yang maha pengampun lagi penyayang. Ya, ini juga salah satu dari doa yang dipanjatkan pada sholat jenazah. Ini salah satu lagi. Berarti doa dalam sholat jenazah itu banyak, Pak. Bukan hanya sekedar Allahumma firlahu warhamhu, udah selesai. Enggak, panjang, banyak ya. Kemudian yang menarik di antara yang bisa kita ambil pelajaran di sini adalah di sini Rasulullah SAW mengungkapkan dalam doanya, Allahumma inna fulan ibni fulanin. Ya Allah, sesungguhnya fulan anak dari si fulan. Berarti di sini memberikan pelajaran bagi kita berkaitan dengan masalah keluarga, bahwa seorang anak itu dinasabkan kepada ayahnya. Nasab itu apa? Disandarkan keturunannya kepada ayahnya. Ya, fulan bin, nah, disandarkan ke siapa? Binnya ayahnya. Kemudian di dalam ayat Al-Quran Allah juga mengatakan wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Di sini Allah menyebutkan al-maulud lahu, yaitu sosok yang dilahirkan untuk dia. Siapa yang dimaksud dilahirkan untuk dia? Anak. Sedangkan anak di sini seolah-olah dilahirkan untuk dia, yaitu ayahnya. Nah, ini secara tidak langsung bahwa ayat ini mengatakan anak itu dinasabkan ke ayah. Nah, di sini kalau ada di antara masyarakat yang menasabkan anak ke ibu, nah ini tidak boleh. Ya, menasabkan anaknya ke ibunya tidak boleh. Umpama dia mungkin bercerai, kemudian terjadi pasti cerai itu cekcok ya, pastilah. Kemudian si istri ini biasanya perempuan ya, ciri khas ya, dongkolnya itu lama bertahun-tahun, kan gitu kan? Dongkolnya itu lama bertahun-tahun, dongkol terus gitu, jengkel sama mantan lakinya ini, mantan suaminya gitu. Kalau laki kan cuek aja, selesai udah kelar. Ke perempuan kan enggak, bisa bertahun-tahun dia itu dongkol. Nah, dongkolnya dia, marahnya dia, kecewanya dia itu kadang dilampiaskan ke siapa? Ke anaknya. Maksudnya ke anaknya, akhirnya anaknya ini tidak mau dinasabkan kepada ayahnya karena dia kecewa sama ayahnya gitu. Ini kemungkaran ini. Yang kedua, terkadang anaknya ini dinasabkan kepada ayah tirinya. Fulan bin fulan. Ini ayah tiri ini. Kenapa? Karena dia emosi, marah, kecewa sama ayah kandungnya. Yang ketiga, fenomena lagi di masyarakat. Si fulanah, ibu ini punya suami namanya Pak Budi. Suaminya namanya Budi. Akhirnya ibu ini dipanggil Ibu Budi. Ini tidak boleh. Anda menyandarkan diri Anda kepada sosok yang bukan suamimu, bukan ayahmu. Anda menyandarkan diri Anda bukan kepada ayahmu, tapi Anda menyandarkan diri Anda kepada orang lain. Seolah-olah Anda tidak mau mengakui ayahmu. Ini tidak boleh. Berarti Anda menyandarkan kepada ayah, berarti Budi ini ayahmu dong, bukan suami. Jadi hati-hatilah ibu-ibu ya. Ibu siapa? Ibu Budi. Budi ini maksudnya suaminya. Nggak boleh. Anda silakan menyandarkan diri Anda kepada ayah, jangan menyandarkan diri Anda kepada suami. Karena suami Anda itu orang lain bagi Anda. Cuman ada ikatan pernikahan aja.
Nah, ini satu pelajaran yang luar biasa. Ya, da anna fulanan ibna fulanin, gitu, fulan bin fulan. Ya, kemudian sisi lain dari faedah dari sini berkaitan dengan masalah pendidikan. Nah, di sini berarti anak itu apapun yang terjadi dia akan bawa nama siapa? Nama bapaknya. Maka hendaknya kita berusaha untuk mendidik, mengawasi anak untuk menjadi anak yang saleh. Karena suka nggak suka nama Anda dibawa-bawa sampai ke akhirat nanti. Makanya sebaik-baik peninggalan seseorang setelah dia wafat itu apa? Anak yang saleh, karena nama Anda dibawa-bawa. Dan juga faedahnya pula, jadilah kita juga orang tua yang saleh, karena nama Anda dibawa-bawa terus oleh anakmu. Jadi inilah satu pelajaran yang berarti dari semua ini. Kemudian pelajaran lagi bahwa fi dhimmatika wa habli jiwarik. Setiap orang ini memang dibawa apa? Dibawa jaminan Allah. Allah yang menentukan semua yang ada pada diri manusia ini. Hidayah, petunjuk, seseorang dikasih hidayah, seseorang dikasih iman, dikasih ilmu, seseorang dimudahkan untuk beramal, atau seseorang berada dalam kesesatan. Semua itu adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi manusia punya kewajiban untuk apa? Untuk berusaha, belajar, beramal. Itulah usaha kita. Ketika seseorang itu berusaha untuk berilmu, beriman, beramal, maka Allah pun akan memberikan kemudahan kepada kita, memberikan jaminan kepada kita untuk tetap berada di atas keimanan dan amal saleh. Karena innallaha la yughayyiru ma biqaumin, Allah enggak akan merubah apa yang ada pada diri seseorang kecuali kita yang merubahnya. Jadi meminta kebaikan dunia dan akhirat itu minta sama Allah, karena Allah lah yang memegang jaminan baik dan buruk. Lagi-lagi jangan meminta kebaikan dunia akhirat ke kuburan lagi, karena yang mati juga dalam kondisi sosok yang lemah, tak bisa menjamin apa-apa. Lihat kalimatnya, fi dhimmatik, ini yang wafat ini engkau yang jamin ya Allah. Berarti kita memohon kebaikan, berlindung dari keburukan ya dari Allah, kepada Allah, karena Allah lah yang menjamin semuanya. Jadi inilah tauhid, inilah agama para nabi dan rasul. Faman yarghabu an millati Ibrahim illa man safiya nafsa. Siapa yang tidak mau dan meninggalkan syariat Nabi Ibrahim, yaitu tauhid, berdoa, meminta, memohon hanya kepada Allah, maka sungguh dia orang yang safih, orang yang hilang akal, orang yang enggak punya akal, orang yang enggak punya otak, Pak. Ini Al-Quran, ini bukan saya. Jadi Allah yang menjamin manusia itu bahagia di dunia, dan Allah yang menjamin manusia itu bahagia atau sengsara di akhirat. Jadi mintalah kebahagiaan dan berlindunglah dari keburukan hanya sama Allah saja. Kemudian serahkan semua hidup kita dan berharaplah kebaikan hanya sama Allah, bukan sama dunia, bukan sama majikan yang Anda bekerja sama dia, bukan. Anda bekerja sama dia itu bagian dari usaha kita, bagian dari ibadah kita. Bukan berarti dunia Anda ditentukan oleh perusahaan, pabrik itu. Ya, zimmah, jaminan hidup kita itu Allah yang jamin, bukan pabrik dan bukan pemerintah, bukan pula menteri keuangan, bukan pula menteri-menteri ini, bukan. Mereka sama punya kita, sama dengan kita yang punya kewajiban untuk melakukan yang terbaik. Tapi yang menjamin semua adalah Allah. Jadi serahkan hidup kita baik dan buruk, baik ataupun buruk sama Allah.
Baik yang kita ingin baik ya serahkan sama Allah, buruk ya udah serahkan sama Allah. Pasti semua yang buruk akan menjadi baik. Tapi kalau kita berharap, ya berharaplah semua kebaikan kepada Allah dan berlindunglah dari semua keburukan hanya kepada Allah. Jadi jangan gantungkan hidup kita dengan dunia. Ini satu pelajaran yang luar biasa. Kemudian berikutnya, faqihi fitnatal qabri, hindari dia dari fitnah kubur yaitu azab. Berarti azab kubur itu ada. Karena ada orang yang nggak mau percaya dengan adanya azab kubur. Ya. Dan di sini doanya berdoa agar dilindungi dari azab kubur. Masa Rasulullah SAW berlindung, berdoa dari sesuatu yang tidak ada? Berarti Anda menuduh Rasulullah SAW sosok yang jahil, ngomong kata-kata yang nggak ada gunanya. Itu bahaya. Nah, ketika Rasulullah SAW berlindung dari azab kubur, berarti memang azab kubur itu apa? Ada, nyata. Mati dulu nanti kalau kamu nggak percaya, nanti kabarin kita Pak, gitu ya. Loh, kenapa? Ada istrinya rajin ngaji, rajin Masya Allah ngaji, pakai cadar, suaminya nggak percaya sama azab kubur. Gimana? Ya itulah pentingnya ngaji ya, belajar ya. Jadi Rasulullah SAW berlindung dan berdoa kepada Allah agar dirinya dan orang lain dan orang yang sudah wafat dijauhkan dirinya dari azab kubur. Berarti azab kubur ada tidak? Ada. Nah, kalau dia mengklaim azab kubur nggak ada, berarti dia menuduh Rasulullah SAW bohong, menuduh Rasulullah SAW tidak ada akal. Ini berbahaya ini. Ya, memperturutkan hawa nafsu saja. Wa adzaban nar, dan azab neraka. Berarti juga azab neraka itu apa? Ada, buktinya berlindung dari azab neraka. Ya, terus ini saya comot sedikit-sedikit aja ya. Selanjutnya dari Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhuma, annahu kabbara ala janazati ibnatin lahu arba'a takbiratin faqama ba'da ar-rabi'ati kaqadri ma baina at-takbirataini yastaghfiru laha wa yad'u thumma qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasna'u hakadha, yang artinya bahwa dia mensolati jenazah putrinya dan bertakbir 4 kali. Setelah takbir keempat, dia berdiri seukuran antara 2 takbir untuk memintakan ampun baginya dan berdoa. Kemudian berkata, Rasulullah SAW biasa melakukan seperti ini. Terus? Dan dalam satu riwayat, kabbara arba'an famakatha sa'atan hatta dhanantu annahu sayukabbiru khamsan thumma sallama an yaminihi wa an shimalihi falamma sarafa qulna lahu ma hadha faqala inni la azidukum ala ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasna'u aw hakaza sana'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang artinya dia bertakbir 4 kali kemudian berdiri bareng sejenak hingga aku mengiranya akan bertakbir untuk kelima kali. Kemudian dia mengucapkan salam dari arah kanan dan kirinya. Ketika dia selesai, kami bertanya kepadanya, apa ini? Maka dia menjawab, sesungguhnya aku tidak menambah pada kalian lebih dari apa yang telah dilakukan Rasulullah SAW. Atau dia berkata, begitulah yang dilakukan Rasulullah SAW. Faham hadis ini. Jadi sahabat ini yang bernama Abdullah bin Abi Aufa, anaknya atau putrinya wafat di sini. Putrinya wafat. Kemudian beliau sendiri yang menjadi imam dalam sholat jenazahnya. Ketika sampai pada takbir yang keempat,
Ya, takbir yang keempat, beliau cukup lama berdirinya. Maksudnya enggak salam gitu ya. Lama beliau di takbir yang keempat itu. Kira-kira ukuran lamanya sampai beliau salam, kira-kira seukuran 2 kali takbir. Jadi 2 kali lebih lama. Nah, para jamaahnya, makmumnya mengira bahwa Abdullah ibnu Abi Aufa mau takbir yang kelima karena lama. Ternyata tidak. Beliau setelah itu, setelah berdiri lama, baru beliau salam. Setelah selesai salam, jamaah ada yang nanya, "Mahada? Ini berdiri lama ini apa ini? Kok nggak salam-salam?" Beliau menjawab, "Demikianlah aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan aku melakukan persis seperti yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam." Apa pelajaran yang bisa diambil di sini? Banyak. Pertama, diutamakan yang memimpin sholat jenazah itu adalah keluarganya. Dan ini adalah yang dilakukan sahabat seperti Ibnu Abi Aufa ini. Jadi kalau yang wafat itu anak, maka dianjurkan diutamakan yang menjadi imam siapa? Ayahnya. Anaknya wafat, maka yang jadi imam adalah ayahnya. Kalau ayahnya sudah wafat, berarti kalau yang wafat saudaranya, berarti yang menjadi imam adalah siapa? Saudaranya. Ayahnya yang wafat, ibunya wafat, maka yang lebih utama yang menjadi sholat, yang menjadi imam adalah siapa? Anaknya. Begitulah jamaah. Jadi jangan nggak pede, sodor-sodoran, bapak aja. Ya, jangan. Ya, biarkan anaknya. Apalagi yang cukup miris sekali, mohon maaf ya, ini kritik ke DKM gitu ya. Jadi kalau ada jenazah dibawa ke masjid itu, DKM-nya pengurus masjid ini ingin tampil, langsung ngambil mic, nggak ada yang nyuruh, nggak ada apa, langsung ngambil mic. Para jamaah sekalian, hari ini kita kehadiran jenazah. Urusan Anda apa, Pak? Jangan Anda pengen show begini. Akhirnya dia ngatur, dia ini, mana keluarganya, mana anaknya. Loh, kalau Anda nggak tahu keluarganya ngapain ngomong? Ini mohon maaf loh ya, ini tatoful mana, masuk di urusan yang bukan urusan dia. Dia ngerasa ini masjid milik dia gitu ya. Jangan, Pak. Biarkan keluarganya yang ngurus. Ketika jenazah masuk, tanyakan keluarganya mana, yang meninggal siapa. Oh sudah tua, berarti anaknya mana? Oh ini Pak anaknya. Oh ya Mas, silakan Anda aja yang jadi imam. Gitu loh. Jangan langsung ngambil mic, ngomong panjang kali lebar, dia sendiri ngomong 15 menit, setengah jam. La haula wala quwata illa billah. Saya kira ini fenomena di masjid-masjid. Ya jangan Pak. Ya jangan ingin tunjuk gigi dan ingin tunjuk dada gitu ya. Jangan, ini kesombongan ini. Ya, biarkan, kasih kepada yang bersangkutan, yaitu keluarganya. Ya, jadi pelajaran pertama adalah yang lebih afdal untuk menjadi imam siapa? Keluarga yang terdekat. Yang kedua, menunjukkan keutamaan para sahabat, di mana para sahabat itu tidak akan melakukan sesuatu pun kecuali mereka akan melakukan seperti yang mereka lihat dan seperti yang mereka dengar dari siapa? Rasulullah SAW. Ini yang menjadikan mereka mulia. Dan itulah yang harusnya menjadi panutan kita. Karena kita selalu baca di setiap sholat, siratal ladzina, inilah jalan mereka, orang-orang yang dikasih nikmat. Ini jalan hidupnya. Mereka tidak akan melakukan apapun kecuali mereka melihatnya dari Rasulullah SAW atau mendengarnya. Kalau tidak, mereka nanya dulu bagaimana Rasulullah SAW melakukan hal ini.
Nah, kalau kita kan enggak Pak, melakukan sesuatu menurut pandangan pribadi, ini baik, nggak apa-apa. Akhirnya setiap bulan, setiap tahun bid'ah bertambah banyak, ya kan? Berarti yang ketiga, memberikan pelajaran apa? Kewajiban kita untuk ittiba, mengikuti siapa? Rasul SAW, terutama dalam masalah ibadah kita kepada Allah, dan menjadikan para sahabat ini pun sebagai panutan kita. Kemudian yang keberapa? Yang keempat, bahwa salat jenazah di dalam hadis ini disebutkan 4 kali takbir. Walaupun ada yang berpandangan lebih dari itu, tapi di sini disebutkan 4 kali takbir. Ya. Yang ke berapa? 5. Yang kelima, apa namanya? Pertanyaannya, doa-doa yang tadi yang disebutkan dalam hadis-hadis sebelumnya, atau doa-doa dalam salat jenazah itu dibaca di takbir yang keberapa? Kalau di takbir yang ketiga, para ulama semua sepakat, ya, takbir ketiga memang dianjurkan untuk memperbanyak doa. Nah, yang dibahas di sini oleh para ulama adalah pada takbir yang keempat. Apakah setelah takbir keempat itu ada doa juga atau tidak? Hadis Abdullah ibnu Abi Aufa ini menunjukkan bahwa beliau berdoa, bahkan doanya cukup panjang di takbir yang keempat. Panjang beliau doanya, berdirinya lama. Maksudnya apa? Berdiri doang. Diri tok bengong begitu? Enggak, pasti berdirinya baca doa. Sehingga banyak para ulama berpendapat bahwa dianjurkan untuk berdoa pula pada takbir yang keempat. Ya, pada sholat jenazah ya, dianjurkan untuk berdoa pula pada takbir yang keempat, dan dianjurkan untuk memperpanjang doanya. Dan ini termasuk juga pendapatnya mazhab Syafi'i. Doanya apa? Ya yang panjang doanya untuk si mayit. Bukan hanya sekedar takbir keempat, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya mas, ya yang panjang dong doanya. Ini berdiri lama loh, ini beliau menunjukkan bahwa doanya apa? Panjang. Ini pendapat sebagian dari para ulama fikih. Ya, dan ini termasuk pendapat yang didukung oleh Imam An-Nawawi, makanya beliau memasukkan hadis ini di bahasan di sini. Artinya Imam Nawawi mengatakan ini dianjurkan untuk berdoa pada takbir yang keempat. Tapi ada mazhab yang lain, yaitu mazhab Imam Ahmad ibnu Hanbal dalam satu riwayatnya mengatakan bahwa takbir yang keempat ini tidak membaca apa-apa. Takbir yang keempat ini tidak membaca apa-apa karena memang terdapat hadis lain. Ada hadis lain bahwa Rasulullah SAW cepat di takbir yang keempat ini tidak baca takbir keempat, Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullah, cepat beliau. Sehingga ini dijadikan dasar oleh dalam mazhab Imam Ahmad bahwa takbir keempat tidak ada doa, sehingga takbir keempat langsung salam. Nah ini yang dipakai dan difatwakan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz, dan itu yang dipakai di Makkah dan Madinah. Coba Anda kalau ke sana kan sholat jenazahnya 5 waktu itu sholat jenazahnya. Pada takbir keempat, ketiga, lama mereka itu doanya. Setelah itu takbir mereka yang keempat, habis takbir Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullahi, cepat mereka.
Nah, mereka berpandangan dengan madhab yang ini. Jadi ada dua madhab, Pak, dalam masalah doa yang dibaca di takbir yang keempat. Jadi kalau Anda melihat itu, jangan saling mengklaim atau menuduh ini adalah madhab. Cuman kalau ditanya mana yang lebih utama, ya sebagian mengatakan kayak Syekh Muhammad Shalih Utsaimin, bahkan sebelumnya Imam Syaukani dan sebagainya, mereka mengatakan tentu berdoa lebih baik. Cuman ini kan perbedaan pandangan, tetap kita harus punya kewajiban apa? Lapang dada. Ya, yang penting kan sholat jenazah, Pak. Ya kan, yang salah yang nggak ikut sholat jenazah. Kemudian bab berikutnya di bab 158, bab mempercepat pengurusan jenazah. Berarti anjurannya apa? Mempercepat pengurusan jenazah. Ngurus jenazah itu apa berarti maksudnya? Mulai si fulan ini wafat, ya udah jangan tenggelam dalam apa? Sedih, nangis setengah jam, 2 jam, 3 jam nangis di situ. Jangan. Cepat urusin jenazahnya. Setelah meninggal langsung urus dia untuk proses mandiin. Ya. Proses mandiinnya, mandiinnya juga dimandiin oleh orang yang mengerti, faham tentang tata cara memandikan sesuai petunjuk Rasulullah SAW. Dan itu mesti cepat kalau memang memandikan sesuai sunnah. Kemudian setelah itu cepat dikafani. Ya, habis dikafani, sholati, habis itu dikubur, cepat. Itu namanya proses pengurusan jenazah. Ya. Cepat, ini dianjurkan untuk proses mempercepat pengurusan ini. Nunggu keluarga dulu, Pak. Kapan datangnya? Datangnya nanti malam, belum tahu Pak jamnya. Waduh, jadi jenazah kita tunggu. Janganlah, Pak. Lagian kalau dia nunggu jenazah terus dia datang, mau ngapain? Mau ngapain? Mau ngapain? Kalau udah meninggal dia, mau ngeliat doang. Apa manfaatnya ngeliat? Jangan berlebihan lah, yang memberikan madarat kepada jenazah. Jenazah itu tersiksa kalau kelamaan, Pak. Kalau jenazahnya orang beriman seperti disebutkan dalam hadis-hadis sahih, apa? Qaddimuni, cepat urusin aku, cepat. Cuman kita nggak dengar aja, Pak. Kalau dengar lah kabur semua. Ya qaddimuni, cepat urusin, cepat, gitu. Ya kalau yang di luar kota cepat datang juga silakan, tapi kalau masih lama ya nggak usah diurusin. Nggak usah cepat urusin jenazahnya. Dia telat, ya udah nggak apa-apa. Dia datang ke kuburan, nanti dia sholat jenazah di kuburan, dan itu dibolehkan. Nah, ini yang bermaslahat dan ini yang lebih baik. Cuman terkadang kan orang yang bicara itu apa? Perasaan, ya perasaan. Tapi silakan dibaca dalilnya. Ada 2 hadis di sini. Selanjutnya bab 158, yaitu bab menyegerakan penguburan jenazah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, asri'u bil janazati fa in taku salihatan fa khairun tuqaddimunaha ilaihi wa in taku siwa dzalika fa syarrun tad'unahu an riqabikum. Yang artinya, segerakanlah mengubur jenazah, karena jika dia orang soleh, berarti kalian telah menyegerakan kebaikan kepadanya, dan jika selain itu, berarti kalian telah melepaskan keburukan dari pundak kalian. Ya, terus yang kedua. Dan dalam satu riwayat Muslim, fa khairun tuqaddimunaha alaihi, yang artinya berarti kebaikan yang kalian segerakan kepadanya. Lanjut. Selanjutnya dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau bersabda, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza
wudi'atil janazatu fahtamalaha ar-rijalu ala a'naqihim fa in kanat salihatan qalat qaddimuni wa in kanat ghayra salihatin qalat li ahliha ya waylaha aina tadhhabuna biha yasma'u sawtaha kullu shay'in illa al-insan walau sami'al insanu lasa'iqa, yang artinya jika jenazah telah diletakkan kemudian dipikul oleh kaum laki-laki di atas pundak-pundak mereka, maka jika jenazah itu soleh, dia berkata, segerakanlah aku. Tetapi jika tidak soleh, dia berkata kepada keluarganya, celakalah dia. Kemana kalian membawanya? Suaranya dapat didengar oleh segala sesuatu selain manusia, dan seandainya manusia mendengarnya, niscaya dia akan jatuh pingsan. Allahu Akbar. Cobalah lihat. Jadi menunjukkan di sini bahwa apa? Anjuran untuk mempercepat pengurusan jenazah. Ya, cepatin urusannya, nggak usah lama-lama. Ya, kenapa? Alasannya ini, jika jenazahnya orang baik, maka Anda mempercepat kenikmatan yang bakal dia peroleh. Kalau dia bukan orang yang baik, maka Anda mempercepat azab buat dia. Makanya Pak, orang-orang kafir itu kalau ngubur jenazah ditunda-tunda Pak, jenazahnya nggak dikubur-kubur Pak. Iya Kak, di rumah kremasi lah, di rumah inilah, di rumah ini 1 minggu dulu ditaruh. Ya, rata-rata agama-agama itu pemakamannya 1 minggu Pak. Iya kan? Yang Kristen, yang Protestan, yang Katolik, yang Hindu, yang Buddha, Konghucu dan sebagainya. Yang lebih parah Syiah Pak. Itu jenazahnya Ali Khamenei 5 bulan nih Pak. Kan lebih gila daripada orang-orang Yahudi, Nasrani, orang lebih gila daripada orang Hindu dan Buddha nih orang Syiah ini Pak. Syiah bukan Islam Pak. Siapa yang bilang Syiah itu Islam? Ya, negara Islam Iran. Wah, kamuflase aja itu. Ya, coba aja lihat, masa 5 bulan Pak, itu bangkainya baunya kayak apa? Diapain itu kan? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi di sini anjurannya Islam apa? Cepat urus jenazah. Mau dia orang baik, mau dia bukan orang baik, cepat pengurusan jenazahnya. Ya, kemudian ada pelajaran di sini menarik Pak. Di sini Rasulullah SAW mengatakan, "Fahtamalaha rijalu ala a'naqihim." Laki-laki itu menggendong keranda di pundak-pundaknya. Berarti jenazah itu afdolnya dipikul, dipanggul dari rumah ke kuburan. Afdolnya dipikul Pak, dipanggul. Itu afdolnya dalam mengantar jenazah. Kenapa? Ya karena memang ini yang afdol. Dan yang kedua apa? Memberikan pelajaran iman yang lebih tajam bagi kita semuanya. Ya kan? Tapi boleh nggak nganterinnya pakai ambulan? Ya kalau memang terlalu jauh jaraknya ya silakan pakai ambulan. Tapi kalau di daerah-daerah, di kota-kota kecil kan selalu dipanggul Pak. Di tempat saya di Bangil sampai sekarang jenazah itu tidak ada pakai ambulan Pak. Sampai sekarang dipanggul Pak ke kuburan. Jadi kemudian di sini fakta mahlahar rijalu, laki-laki yang manggul, menunjukkan bahwa yang ngantar jenazah ke kuburan itu laki-laki. Perempuan tidak boleh ikut-ikutan ngantar ke kuburan. Subhanallah, kita ngelihat di daerah-daerah ya, tidak ada kita ngelihat perempuan ikut ngantar ke kuburan itu, kecuali di Jakarta Pak. Kalau ada di daerah berarti dia ketularan penyakitnya orang Jakarta Pak. Ya, tidak ada perempuan ikut-ikutan Pak. Mau orang awam mau apa, dia sadar dengan fitrahnya bahwa jenazah itu diantar oleh laki-laki. Ya inilah pelajarannya. Karena perempuan tidak boleh dilarang, diharamkan untuk ikut mengantar jenazah ke
kuburan. Cukup Anda di rumah sholat jenazah, habis itu biarkan laki-laki, fahtamalah rijalu ala a'naqihim, biarkan laki-laki yang gendong kerandanya. Kalau jauh ya silakan bagi laki-laki yang mengantarkan ke sana. Ya, ada pertanyaan di sini. Apakah disyariatkan sebelum sholat jenazah imam bertanya kepada jamaah, ishadu bil khair, saksikan kebaikan untuk si mayit sebanyak 3 kali diulang sebagai bentuk kesaksian bahwasannya si mayit adalah orang baik. Namun kebanyakan tidak semua jamaah mengenal si mayit. Nah, inilah bentuk bid'ah yang populer di masyarakat. Dasar mereka melakukan itu apa? Gak ada. Padahal ini adalah ibadah mulia. Yang kedua, membuat kesaksian bahwasannya si fulan ini orang baik, berarti orang mulia, berarti dia penghuni surga, itu bukan haknya manusia. Kesaksian itu kan Anda menjadi siap untuk jadi saksi bahwa dia ini orang baik dan penghuni surga. Hak siapa di sini? Hanya Allah yang tahu. Hanya Allah yang tahu. Kita tidak tahu apa, kita tidak boleh. Kalaupun kita kenal, maka kita tidak boleh membuat sebuah kesaksian bahwa si fulan ini penghuni surga, si fulan ini orang mulia, tidak boleh. Ya. Hanya Rasulullah SAW yang bisa melakukan itu karena beliau melakukan itu atas dasar wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, banyak orang yang tidak kenal sama sekali dengan si mayit, tahu-tahu dia membuat kesaksian, termasuk yang bawa mic, termasuk yang ngomong ishadu lahu bil khair, ishadu. Anda juga nggak kenal sama dia. Kok bisa Anda membuat kesaksian sedangkan Anda tidak tahu, Mas? Dalam dunia peradilan, kalau Anda membuat kesaksian sedangkan Anda tidak kenal, Anda kena delay pasal kebohongan dan kesaksian palsu, dan itu ada delay hukumnya. Anda bisa dipenjara gara-gara itu, Mas. Apalagi ini urusan sama Allah. Berarti Anda membuat iftira, kebohongan. Ancamannya Allah berfirman, la tuzakku ala anfusikum wa a'lamu biman ittaqa. Jangan Anda membuat pernyataan-pernyataan baik, mulia atas dirimu dan juga orang lain. Yang tahu bahwa si fulan orang baik atau tidak itu Allah. Lalu apa kewajiban kita? Doakan. Kalau kita ingin mengatakan si fulan orang baik, ucapkan wa hasibtuhu dzalik wa la nahsibu 'alallahi ahada. Menurut pandangan kami, sepengetahuan saya, dia ini orang yang taat ibadah, memiliki perilaku dan akhlak yang baik. Semoga dia menjadi orang yang baik dan semua amal ibadahnya diterima. Berarti kita mengucapkan kebaikan, berarti kita ini berdoa. Yang saya tahu orang baik, semoga dia menjadi orang baik, berarti kan doa. Seperti dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, la taqulu illa khaira. Kalau ada orang wafat, jangan ngomong yang buruk, tapi ucapkanlah kebaikan. Nah, beda antara mengucapkan dan kesaksian. Sedangkan dia mengatakan isyhadu, bersaksilah. Nah, beda dong antara kesaksian dengan ucapan. Kalau ucapan itu doa. Kalau kesaksian berarti Anda membuat pernyataan resmi bahwa ini orang baik dan penghuni surga. Jadi ini bukan masalah sepele, ini bahaya, Mas. Ya, jangan sembarangan untuk itu. Dan juga jangan ikut-ikutan dalam beragama. Ya, Islam ini bukan ikut-ikutan, Pak. Islam ini dalil, mengikuti petunjuk, berjalan, bukan mengikuti orang. Ya.
Pertanyaan berikutnya, bagaimana hukum sholat jenazah di masjid yang terdapat kuburan di dalamnya? Karena masjid terdekat dari rumah duka yang ada kuburannya ini, Ustaz. Ya, sholat di masjid yang kuburan, para ulama sepakat bahwa itu haram dan sholatnya batil, tidak sah kamu sholatmu. Sholat kuburan, masjid yang ada kuburan, di mana kuburannya di depan kiblat persis. Jadi kuburannya persis di depan kiblat. Nah, ini tidak boleh, haram sholat di situ dan sholat Anda tidak sah, Pak. Baik masjidnya dibangun belakangan, kuburannya dulu. Ini kuburan udah lama, Pak, kami bangun masjid belakangan. Atau kuburannya dulu, atau masjid dulu, baru setelah itu kuburan, sama aja, nggak ngaruh. Haram dan batil. Nah, mereka yang berdalih, itu Rasulullah SAW, Pak, berilmu dulu sebelum menuduh, gitu ya. Ini tuduhan. Apakah Anda menuduh Rasulullah SAW dan para sahabatnya melanggar aturan syariat Islam? Ya kan? Masjid Nabawi tidak dibangun di kuburan. Dan Rasulullah SAW tidak dimakamkan di kuburan, tetapi Rasulullah SAW dimakamkan di rumahnya. Al-anbiya'u yudfanuna min haitsu matu. Rasulullah SAW sudah membuat aturan bahwa para nabi dan rasul dimakamkan di tempat mereka wafat. Di mana mereka wafat, di situ dikubur, tidak boleh digotong-gotong ke tempat-tempat lain. Untuk apa? Mencegah fitnah, keburukan. Rasulullah SAW wafat di biliknya Aisyah, berarti beliau dimakamkan di situ menurut perintah Rasulullah SAW. Dan biliknya Aisyah terpisah dari masjid, tidak ada sangkut paut sama masjid, dan ada jaraknya dengan masjid, jarak lorong jalanan. Jadi Masjid Nabawi dibangun bukan di kuburan, dan Rasulullah SAW dimakamkan bukan di masjid. Lu kok sekarang berada di dalam masjid? Ya, karena perluasan masjid ke arah kiri. Saya nggak ngerti ya, utara, selatan, barat, daya, tidak ngerti saya. Kalau dari depan perluasannya ke arah kiri. Di zaman gubernur Madinahnya Umar bin Abdul Aziz, dengan penolakan dari sahabat-sahabat yang masih hidup saat itu. Tapi khalifah yang berkuasa tetap menetapkan perluasan masjid ke arah kiri. Di zaman sahabat perluasan Masjid Nabawi itu ke kanan terus, Pak. Zaman Rasulullah SAW, kemudian masuk zaman Abu Bakar, Umar, Utsman, dan seterusnya, perluasan itu ke kanan gitu, Pak. Lah masuk di zaman Khilafah Abbasiyah, kepemimpinan Abbasiyah, itu masuk perluasan area kiri, masuklah biliknya Aisyah, biliknya Hafsah dan sebagainya. Nah, tidak mungkin jenazahnya Rasulullah digali itu dipindah, itu tidak mungkin, Pak, nggak boleh, haram. Jadi kesimpulannya, kuburan Rasulullah SAW bukan di masjid, dan masjid bukan dibangun di kuburan. Lah fenomena sekarang, masjid dibangun di kuburan atau si fulan dikubur di masjid. Sama apa beda konteksnya? Hah? Beda sekali, Pak. Jadi jangan berdalih dengan kasat mata. Jadi tidak boleh sholat di masjid yang ada kuburan, kecuali para ulama memberikan pengecualian, kecuali jarak antara masjid, kiblat masjid dengan kuburannya itu dibikin jarak dengan jalan. Ada jalannya. Kiblat, tempat imam, kemudian ada jalan, kemudian depannya kuburan. Nah, ini tidak apa-apa. Seperti di kafling di KI itu kan ada ini yang sebelah sini, bukan sebelah sini. Itu ada musola kecil, depan masjidnya, depan kiblatnya itu jalan, terus depan jalannya kuburan. Di kafling situ ada tuh, di komplek apa itu, jalan apa itu, lupa saya. Dulu saya kadang-kadang sholat di situ.
Atau sebagian para ulama juga mengatakan ada tembok dinding yang tinggi dan tidak ada celahnya, nggak ada pintu, nggak ada jendela, tutup, benar-benar tutup 100% di depan kiblatnya, nggak ada jendela, nggak ada apa-apa. Tapi jarang ya, nyaris nggak ada. Rata-rata dikasih jendela, Pak. Nah, atau kuburannya bukan di arah kiblat, tapi kuburannya di samping kiri atau samping kanan. Tapi ya lebih afdal jangan sholat di masjid yang ada kuburan, biar setan tidak masuk ke dalam hati kita. Merasa sholat di sini lebih afdal karena kanan kirinya ada kuburan wali dan sebagainya. Ya. Terus bagaimana kalau mau nyolatin jenazah sedangkan di masjid dekat rumahnya kayak seperti ini? Ya sholati di masjid yang lain. Alhamdulillah di tempat kita ini banyak sekali kok masjid kok. Jaraknya nggak berkilo kok Pak, meter jaraknya. Sholati di masjid yang lain. Nggak enak lo mikir nggak enak, ya nggak kelar-kelar Pak mikirin nggak enak. Ya. Anda sholat di sini haram dosa, sholat di sana diomongin orang, milih mana? Milih diomongin orang apa milih haram, milih batil? Diomongin orang, biarin diomongin orang. Emang yang ngasih pahala lo. Yang penting saya tidak nganggu dia, nggak ngambil haknya dia, nggak mencaci dia, nggak mencela dia. Biarin aja. Orang hidup itu pasti ada yang suka, ada yang tidak suka, Pak. Pertanyaan berikutnya, bolehkah kita mendoakan apa ini? Jadi bolehkah kita mendoakan diri sendiri baru mendoakan jenazah? Maksud pertanyaan apa? Mendoakan diri sendiri kemudian mendoakan jenazah. Apakah Anda berpikir bahwa ketika Anda berdoa untuk orang lain bahwa Anda tidak mendapatkan apa-apa? Sehingga mindset Anda, ini kan doain orang, gue dapat apaan? Ini mindset apa? Satu, ini mindset orang yang gak paham. Dua, mindset apa? Mindset orang bakhil. Kenapa? Karena pikirannya dia transaksional. Gue dapat apaan? Ini orang pelit, Pak. Jemaah, lebih afdal mana? Anda doa untuk diri sendiri dan Anda doa untuk orang lain? Ayo. Anda mendoakan orang lain lebih baik daripada Anda doa diri sendiri. Kenapa? Karena mendoakan orang lain diamini malaikat kamu. Kalau mendoakan dirimu sendiri belum tentu malaikat ngaminin, Pak. Satu. Dua, kalau Anda mendoakan orang lain diamini malaikat, malaikat akan mengatakan amin ya Allah, kabulkan doa dia dan kasih dia seperti yang dia minta untuk orang itu. Tuh, double kan, dapat kan? Gimana? Jadi kita ini diajarkan oleh Allah dan Rasulnya untuk menjadi orang yang memiliki dua sifat, saleh dan muslih. Kita disuruh untuk menjadi orang saleh pada diri kita, dan kita disuruh untuk menjadi muslih, menjadi orang yang berbuat baik ke orang lain. Sehingga di dalam masalah ibadah, berbuat baik untuk diri sendiri yang manfaatnya untuk diri sendiri, dengan berbuat baik yang manfaatnya untuk orang lain, jauh lebih mulia daripada Anda berbuat kebaikan untuk diri sendiri. Anda berbuat baik yang manfaat buat orang lain jauh lebih mulia, Pak. Contoh, mana yang lebih afdal? Anda sholat sunnah sama Anda duduk di majelis taklim? Terkadang di beberapa masjid kalau kajian subuh nih, waktu syuruk bunyi tit, bapak yang tua-tua yang merasa dirinya jenderal bintang 5 ini, ya mohon maaf Pak ya, saya ngomong sih ceplas-ceplos aja Pak.
Jangan tersinggung ya. Bapak yang tua-tua yang merasa dirinya penguasa di masjid itu, maaf Pak Ustadz sudah syuruk. Maksudnya apa? Dia mau sholat. Terkadang dia berdiri aja sholat, nih Ustadz ceramah di sini, dia sholat sunnah di situ. Kasihan nih orang Pak. Dia nggak tahu bahwa duduknya dia di majelis ilmu jauh lebih afdol daripada dia sholat sunnah 1000 rakaat. Saya kemarin berapa minggu, 2 minggu yang lalu ceramah di Bima Pak. Jauh Pak. Ketika pengajian maghrib begini, saya nanya ke pengurusnya, ini adzan sholat atau adzan lanjut? Saya ngikut aja. Pengurusnya bilang adzan lanjut Ustadz. Oke. Saya nebak ini pasti ada yang ngomel. Adzan saya lanjutin, ngomel bapak-bapak yang duduk di belakang, duduk di kursi jenderal bintang 5. Ya kan? Kalau jenderal bintang 4 ya kita hormati lah, beliau pejabat kan gitu kan ya. Ini bintang 5 nih Pak, lain ceritanya kan gitu. Duduk dia di sana, ngomel aja di belakang, nggak tak urusin. Tapi suaranya tambah kenceng. Saya bilang mohon maaf Pak, kok Anda suaranya kenceng banget. Sholat Ustadz. Saya gentak, Pak, duduk Anda di majelis taklim lebih mulia daripada Anda sholat sunnah Pak. Dan sholat wajib isya lebih afdol Anda tunaikan sampai jam 9. Itu lebih mulia Pak. Duduk mukanya merah. Kata DKM-nya setelah pulang, Ustadz itu selalu itu kalau ada pengajian. Tapi kali ini yang berani nyemprot cuman Ustadz doang. Saya nggak peduli mau siapa dia. Emang siapa dia? Dia orang terkaya di sini, pret terkaya. Terus Anda semaunya sendiri begitu gitu kan ya? Nggak ada Pak. Jadi kembali ke sini Pak. Kenapa duduk di majelis taklim lebih mulia daripada Anda sholat sunnah? Ayo. Apa jawabannya? Karena sholat sunnah kebaikannya untuk siapa? Untuk diri sendiri, untuk Anda tahu Pak. Tapi kalau ilmu kebaikannya untuk Anda dan orang lain. Coba Pak. Inilah indahnya Islam. Jangan berpikir pelit seperti ini Pak. Ya doa aja pelit, apalagi fulus Pak. Tambah bakhil ini nanti. Tapi insya Allah ini hanya sekedar nanya kok. Insya Allah nggak begitu orangnya Pak. Mohon maaf ya yang nanya Pak ya. Emang gaya saya begini Pak, ceplos-ceplos. Jangan tersinggung Pak. Apakah perlu diumumkan sebelum memulai sholat jenazah? Apakah si mayat punya hutang kepada? Tidak apa-apa diumumkan. Ya kan? Tapi ya antara butuh nggak butuh sih. Ya antara perlu nggak perlu sih. Ya kalau menurut saya pribadi sih ya kayaknya kurang perlu untuk diumumkan. Kenapa? Karena yang bersangkutan yang punya uang pasti akan menghubungi keluarganya. Pasti Pak. Ya, pasti akan menghubungi keluarganya. Keluarganya yang nggak tahu, umpamanya nggak tahu menahu bahwa ayahnya punya utang atau apa, ya nanti akan datang. Mohon maaf, nah ayahmu punya utang, ini buktinya. Nah sudah. Jadi kalau diumumin sih menurut saya kurang ya. Kenapa? Karena Rasulullah SAW ketika jasad jenazah sahabat yang berhutang, beliau nggak mengumumin. Beliau cuma nanya ke sahabat yang dekat, dia punya utang nggak? Punya ya Rasulullah, kalian aja yang sholat, saya enggak. Ini konteksnya lain. Rasulullah tidak mengatakan punya utang, punya siapa yang merasa menghutangi jenazah menghubungi saya, kan enggak. Padahal sahabat juga yang berhutang ada, tapi Rasulullah SAW nggak ngumumin, gitu kan? Ya, tapi kalau ada yang mengumumin, ya tentu ya tidak ada masalah, hanya karena untuk kemaslahatan. Tapi kalau saya pribadi kepentingannya juga apa? Kurang lah, ya karena apa? Tidak membuka pintu keburukan karena zaman now Pak. Ya, zaman now Pak. Jadi tiba-tiba nanti muncul Pak, ayah Anda punya utang.
zaman sekarang, Pak. Terus gimana dong? Pernah satu jenazah, keluarganya bilang, waktu itu karena saya kenal baik sama yang meninggal, Ustaz tolong umumin siapa yang merasa utang piutang silakan menghubungi keluarganya. Yakin? Saya ngomong gitu. Kenapa? Karena ini keluarga kaya. Bener nih. Satu saudara yang bilang, udah nggak apa-apa Ustaz, umumin. Saya umumin atas permintaan. Nggak taunya setelah berapa hari ada beberapa orang yang beliau punya utang sama saya, ini punya utang. Ada yang bilang, oh ini gara-gara Ustadz Nizar. Loh, saya cuma disuruh nyampein aja, kan yakin ada. Nah inilah Pak akhirnya. Ya, ini zaman sekarang Pak. Ya. Begitulah. Jadi mending menghindar hal-hal yang ya ini yang bisa saya sampaikan. Masih ada yang mau bertanya? Ya, penutup jenazah apakah harus kalimat-kalimat tauhid la ilaha illallah kemudian kembang-kembang? Pertama, untuk penutup tentu lebih afdal tidak ada tulisan-tulisannya itu sehingga tidak memiliki keyakinan-keyakinan yang macam-macam. Ya, biasanya kan ada keyakinan tertentu. Kenapa kok penutupnya itu ada tulisan-tulisannya? Ya biar ini. Nah, ini kan butuh dalil lagi, butuh petunjuk. Ada dalil nggak panduan? Tidak ada, ya udah jangan. Lebih afdal tidak menggunakan itu. Yang kedua, kembang. Nah ini memiliki keyakinan sendiri mereka bahwa kalau ditaruh kembang di atasnya maka akan meringankan azab si mayit. Ada seorang anak, Ustadz, katanya kalau jenazah dikasih kembang berarti azab orang tua saya diringanin. Saya bilang orang anak durhaka kamu ini. Tak bilang begitu. Loh kok gitu? Berarti kamu tahu bapakmu diazab? Enggak tahu Ustaz. Ya udah ngapain kamu ngomong begitu? Jangan ngomong bapakmu diazab. Saya bilang ya ini tentu bukan jawaban lah. Ini hanya plesetan aja. Nah, masalah diletakkan kembang ini juga masalah bid'ah yang baru. Mereka berdalih dengan hadis Rasulullah SAW mengambil pelepah kurma yang kering kemudian dibelah jadi dua, ditaruh di dua kuburan. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan orang yang diazab di kuburan ini diringankan azabnya oleh Allah sampai pelepahnya kering. Nah, ini dijadikan dalil. Oke, untuk membantah argumentasi mereka, pertama, kenapa Rasulullah SAW melakukan itu? Karena Rasulullah SAW diberikan kemampuan oleh Allah untuk melihat azab kubur. Bahwa Allah melihat bahwa Rasulullah SAW melihat dengan mata kepalanya bahwa dua orang yang ada di kuburan ini diazab. Beliau melihat dengan mata kepalanya. Makanya beliau mengatakan kalau Anda melihat seperti yang aku lihat, nangis kamu. Sekarang apakah Anda melihat ini diazab? Enggak. Yang kedua, Rasulullah SAW meletakkan pelepah agar diringanin. Berarti apa? Allah mengizinkan Rasulullah SAW untuk memberikan syafaat. Karena yang pertama melihat. Apakah Anda diizinkan oleh Allah untuk itu? Siapa lo? Yang ketiga, apakah Rasulullah SAW melakukan itu berkali-kali? Ya. Apakah setiap sahabat beliau letakkan? Setiap ada orang diazab di kuburan beliau letakkan? Kalau memang iya, kenapa enggak ditaruh pelepah kurma di kuburannya Abu Thalib? Ayo, kenapa? Ya kan? Jadi itu terjadi hanya pada kasus itu saja. Tidak terjadi pada yang lain. Pada yang lainnya juga banyak yang wafat. Sahabat Rasulullah SAW melihat di perang Uhud, si fulan mati ini masuk neraka. Kenapa enggak Rasulullah SAW memetik pelepah kurma lagi, nguburin terus ditaruh?
Kan nggak terjadi lagi. Nah, ini menunjukkan bahwa kasus itu adalah kasus yang spesifik khusus buat siapa? Rasulullah SAW saja. Itu tidak terjadi di kasus-kasus yang lain. Jadi Anda jangan ikut-ikutan latah kayak emak-emak latah. Naruh ngikut kembang-kembang, disiram air mawar, ikut-ikutan. Nggak usah. Dulu waktu abah saya meninggal rahimahullah, saya bilang sama yang lain, namanya kota kecil ya, saya bilang kerandanya nggak usah ditutup. Pada melotot. Teman-teman atau sepupu saya nyamperin, Zar, ini jangan cari perkara. Ini jangan cari perkara. Rame ini sekota. Ini kota kecil kan, rame ini. Nggak peduli aneh. Janganlah. Kakak Ana, udahlah Zar, jangan. Ya, oke. Ana tutup pakai kain apa? Pakai kain batik, Pak. Orang Jawa bilang apa? Sewek. Kain batik itu loh, sarung, tak tutupin kain batik, Pak. Ini pakai ini tutup. Iya, ini aja yang hijau. Enggak mau hijau Ana. Kenapa harus hijau? Ana mau cari yang biru. Ana cari yang warna lain, ada enggak? Kenapa kok hijau? Coba pikirin, kenapa kok hijau, Pak? Apakah gara-gara Anda melihat kubahnya Rasulullah SAW warna hijau? Apa korelasinya? Kenapa? Apakah surbannya Habib hijau terus Anda pakai hijau? Kenapa nggak pakai warna putih? Kenapa nggak pakai warna hitam? Kenapa nggak pakai warna ini, itu, ini? Nanti warna pink nanti dibilang LGBT nanti. Kenapa? Nggak bisa jawab mereka. Kenapa kok hijau? Diem mereka semua. Aduh, ya udah deh. Daripada dibuka, mending dikasih kain sewek kan gitu kan. Saya tutup pakai kain apa? Batik, Pak. Di tempat saya di Bangil itu digotong di keranda, Pak. Lalu rumah kita itu di dekat alun-alun. Berarti di pusat kota. Jadi jalan dari pusat kota ke kuburan. Ininya pakai kain apa? Batik. Itu yang ngelihat sekota, Pak, rame, Pak. Tidak apa-apa, buat pembelajaran buat mereka. Yang mengharuskan mereka warna hijau siapa? Iya kan? Kalau Anda berani kan gitu kan. Kalau nggak berani ya saya berani. Kenapa? Karena saya nggak tinggal di sono. Habis dimakamkan saya pulang kan gitu kan. Kan gitu kan ya. Oke lah, ada apa lagi pada ya? Kain ikhram sebagai kain kafan gimana? Nggak cukup lah, Pak. Nggak cukup, Pak. Kain ikhram itu kecil, baik atasannya maupun bawahannya kecil, Pak. Nggak muat lah mau dipakai buat jenazahnya. Ya, oke. Sekarang kalau buat dipakein gimana? Ya nggak apa-apa. Memang juga putih-putih juga kok. Cuman jangan ada keyakinan yang aneh-aneh. Oh ini kain ikhram dipakai haji, semoga. Wes Pak. Ya kan. Pertanyaannya Pak, apa bedanya kain ikhram Anda yang putih dengan kain kafan? Bedanya apa? Bedanya apa? Kan sama-sama putih, Pak. Bedanya apa? Bedanya ini dipakai haji, ini enggak loh. Kan ada keyakinan bahwa ini lebih afdal karena dipakai haji ini. Pak, ya, kecuali dia wafat di saat dia ikhram. Maka dia dikafani dengan ihramnya. Tapi kalau nggak cukup, ya tetap dikafani kain kafan, Pak. Ditutup pakai kain kafan, ihramnya ditaruh. Karena dia wafat dalam kondisi apa? Ihram. Kan gitu kan? Nah, jadi jangan kita juga berlebihan lah, gitu ya. Apa bedanya ihram Anda sama kain
kafan gitu. Anda pakai nggak cukup Pak, saya pernah kok. Ustadz tolong pakein. Anda bilang buat apa? Tolonglah Ustadz, ibu saya ini yang minta. Ya sudah, coba lihat, cukup nggak? Nggak cukup Ustadz ya. Itu nggak cukup lah, cobain aja nggak cukup. Terus gimana? Udah taruh aja di atasnya tag, udah terus ditutup lagi. Udah selesai kan gitu kan, buat syarat aja kan. Oke, ini yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat ya. Mohon maaf jika ada kekurangan kesalahan dari diri saya sendiri. Wassallallahu wasallam ala Rasulillah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.